Selamat datang di PPP Pura-pura Podcast. Di sini saya perkenalan diri dulu sebagai host, yaitu saya Latif Dan saya sebagai co-host Chandra Wahyu Kurniawan. dan narasumber kami. Dan saya Danus Fajar Pamungkas, sering disapa Danus. Dan saya Fauzi Lamurniawan, sering disapa Fauzi. Saya perkenalan, nama saya Abdul Zen. Bisa dipanggil Abil, asal Klaten. Siap mas, ya. Di sini tema kami atau kami membahas soal bagaimana sukses dan definisi sukses sendiri bagi Mas Danus gimana? Menurut saya, sukses menurut saya adalah mencapai suatu tujuan yang ingin kita capai seperti cita-cita ataupun sebayanya. Tapi kesuksesan menurut saya bukan tentang mencapai seorang materi. Misal makan dengan keluarga yang lengkap, menurut saya itu adalah kesuksesan yang harus benar-benar disyukuri. Pagi dan sekali Kebahagiaan serta kesuksesan tidak akan luput dari kebahagiaan. Kalau menurut Mas Abil gimana nih? Kalau saya sendiri sih, definisi kesuksesan adalah apa yang kita inginkan ya mas. Suatu kebahagiaan yang dapat diraih kita. Kayak pencapaian dari hidup kita ya. Pencapaian apa? Pencapaian hidup. Untuk Mas Abil sendiri nih, sudah tercapai belum itu impiannya semua? Oh belum mas. Sekarang kan belum. Apa baru fokus untuk mencapai tujuan itu semua mas? Baru mempersiapkan aja. Mau mempersiapkan ya? Misalnya. Kan belum bekerja juga, masih mahasiswa. Oh berarti apa yang udah Mas Abil lakuin buat bisa mencapai kesuksesan mas? Ya udah. Baru mempersiapkan rencana aja mas. Mempersiapkannya dengan cara apa ya? Dengan sholat istiqoroh. Dicontoh teman-teman untuk mencapai kesuksesan yaitu dengan sholat istiqoroh seperti yang dibilang Mas Abil. Jarum langit. Jarum langit tidak pernah salah, tidak pernah gagal. Berarti usaha yang sudah dilakukan belum ada. Oh iya. Tidak tidur. Kalau menurut Mas Fauzi gimana? Jadi sekarang ini kan status saya sebagai mahasiswa ya. Iya. Jadi menurut saya kesuksesan itu adalah bisa lulus dari kuliah ini dengan tepat waktu. Dan saat lulus nanti kita bisa mendapatkan pekerjaan. Lebih baik lagi apabila pekerjaannya itu bisa cukup lah untuk menghidupi kebutuhan keluarga yang ada di rumah. Gitu. Apakah udah berkeluarga? Mahasiswa. Berarti tempat waktu di sini nih udah targetin tahun atau gimana? Lulus kuliah tepat waktu itu kan kurang lebih 3,5 tahun ya. Iya. Nah, kalau bisa nggak lebih dari itulah. 3,5 tahun. 3,5 sampai 4 Kalau normalnya 4 tahun. Normalnya 4 tahun. Berarti kalau bisa lebih cepat ya 3,5 tahun. Iya, tanya selanjutnya nih. Toko favorit atau yang jadi panutan nih buat Mas Danus siapa nih? Yang bikin Mas Danus itu ada termotivasi lah, terinspirasi dari dia. Tapi sepertinya saya memilih Nadim. Apa tuh? Pendiri Gojek kan? Gojek benar. Ya, founder ya. Iya. Karena menurut saya dia dengan umur yang Masih muda. sekitar berapa? 20-an. 20-an dia. 20-an mas. Pas. 10 tahun lalu 20-an. Sekitar kurang lebih 30. 30-an. 30 dengan masih muda menurut saya. Udah jadi menteri ya mas sekarang? Menteri muda kan kan? Iya, menteri pendidikan. Iya bener bro. Dia bisa mencapai menteri pendidikan, founder dari salah satu ojek online terbesar di Indonesia. Salah satu. Berarti Tapi kan menurut saya yang bikin Mas Danus itu pengen kayak dia apa? semangatnya, Semangatnya. Terus semangat, tekad perjuangan, ya kan? Ya maksudnya dia tidak memikirkan umur dia berapa, backgroundnya apa, dia terus mengejar. Dia mendapatkan hasil yang setimpal untuk saat ini. Menteri Pendidikan. Iya. Jadi menteri pendidikan, pendiri Gojek yang Juga sukses ya. Gila. kalau menurut Mas Fauzi gimana? Siapa?
Tadi pertanyaannya apa tadi boleh bilang? Siapa tokoh inspirasi Mas Fauzi? Bagi saya tokoh inspirasi itu Cristiano Ronaldo. Wah, Main bola, main bola. Main bola. Kebetulan saya. Ronaldo mas. Ya benar sekali. Al-Nassr, Mas. Al-Nassr. Oh, Al-Nassr. Ngomong-ngomong kemarin Ronaldo main berapa pasang menang apa kalah mas? Aduh, nggak tahu mas kalau itu. Ngomong-ngomong, kemarin di rumahnya Mas Abil ada makanan timnya Ronaldo. Lebaran. Apa tuh? Al-Nassr. Oh. kembali ke topik lain Oke. ya. Cristiano Ronaldo. Siapa sih nggak kenal Ronaldo? Saya bang. Kapan kita ini Messi pasti begitu Ronaldo. Oke. Kecul. Ya, gimana ini bang? Siapa bang? Bagi penggemar sepak bola itu ya, Ronaldo itu sudah menjadi inspirasi lah, sosok yang menjadi yang diikuti oleh anak muda lah, yang suka sepak bola, ikon sepak bola lah. Dengan semangatnya lah, dengan background keluarganya yang nggak sepak bola, dulunya bapaknya itu malah Ya berarti dia merintis dari nol, benar dari nol. benar tulis dari nol dengan semangat yang tinggi lah, dengan perjuangan dan support dari kedua orang tuanya itu, sehingga bisa menjadi pemain yang ya dikenal dunia hingga sampai saat ini di umurnya yang sudah mencapai hampir 40 tahun. Jadi itu aja sih. Berarti Belum pensiun. Belum pensiun, masih kuat ya. kisah Ronaldo itu Konsisten ya, itu yang patut ditiru. Kalau menurut Mas Alju gimana nih? Kalau saya tokoh idola di dalam negeri apa luar? Terserah. Kalau dalam negeri Raffi Ahmad. Raffi Ahmad, kenapa? Kenapa tuh mas? Karena Raffi Ahmad itu Sultan Darah. enggak bisa dibilang salah satu artis ini kan top satu kan Di Indonesia. sekarang dari zaman 2000 berapa ya? 10-an, 2000-an ya 2000-an. 7 Iya, iya. biasa. Saya tahu apa dia masih ngekos gitu kan sampai sekarang punya mobil, punya rumah Yang gede. Iya, segalanya lah sekarang. sekarang punya bisnis di perbasketan, di sepak bola, kuliner, semua. Kabarnya ya apa? Racing. Racing juga, Ya. otomotif juga dia. Ada. Semua bisa. Jadi yang bikin Mas Alju terinspirasi dari dia itu apa? Ini semangatnya sama katanya dia jarang tidur mas. Paling tidurnya cuma 3 jam, 2 jam. Gara-gara kepadatan kerja. Iya, karena kerjanya Semangat. Berarti Mas Abil nyontoh dari semangatnya yang tinggi, semangat gitu ya. Iya. Ya tapi Mas Abil jangan tidur terus. Ya enggak dong. Makanya ini mau Jangan kebanyakan fase tidur. merubah pola tidur. Enggak kebanyakan gitu. Gitu aja. Intinya kalau ada waktu selagi muda itu dipergunakan. Ya, jangan banyak tidur ya Mas. Oke. Apalagi di usia masih produktif, Iya, bangun kerja sekarang. kita sekarang Makanya kerja terus. tapi Jangan sekarang lama juga juga. saya juga sama Iya. seperti itu. Ini nih ada pertanyaan lagi nih. Di ini model personality plus manakah yang paling cocok buat menjadi acuan mas ini? Ya, Mas ini semua. Mas ini semua. Personality plus. Yang mana jawab sendiri? Yang Contohnya apa? Pragmatik, Pragmatik, peaceful, Iya. dan sebagainya ya. yang paling banyak. Dan teman-temannya yang beragam. Kebetulan. Peaceful. Saya atau Mas Abil? Terserah. Mas Danus. Balasan dulu kita menjadi Gak ada lagi. apa? Peaceful, dramatik. Bukan rematik ya Mas. Kalau rematik itu sakit tulang. Penyakit ya. Penyakit itu. Bukan rematik. Yang pertanyaan selanjutnya gini loh. Dari 4 model personality plus, manakah yang paling cocok untuk menjadi seorang entrepreneur dan alasannya apa? Saya? Silakan. Oh, kalau saya ada 4 kan? Iya, ada 4. Saya setuju dengan pragmatis. Oh, lebih cocok ke situ ya? Ya, Oh, soalnya dalam kurung pragmatis adalah cinta damai, ya.
Dan setahu saya pragmatis adalah sifat seseorang yang suka menghindari konflik dan cenderung diam. Oh, kepribadiannya lebih ke santai gitu ya? Ya, lebih santai, tidak suka berdebat lah. Oh iya. Dia akan lebih ke agak introvert gitu ya mas? bisa dikatakan akan selalu terima jika dia bisa menerima pasti dijalani. Oh iya. Itu menurut saya. Kalau menurut rekan-rekan Dari saya, Mas Abil, Mas Fauzi sendiri, kalau menurut saya sih, kalau saya lebih ke sanguin populer. Oh iya. Karena sifatnya aktif dalam bermedia sosial Iya. dengan menggunakan karismanya sendiri. Oh berarti memanfaatkan teknologi ya? Iya. Sini kalau sampai apa yang Dengan mengundang gitu. Perhatian. Perhatian dari Suka. ya, suka, walaupun banyak yang tidak suka. Oh. tapi sanguin setahu saya lebih suka diperhatikan kan? Ya, suka mencari perhatian lah. Oh. Ya. Makanya tetap buat menjadi entrepreneur. Oh ada aura-aura. Ya, ada aura. gitu. Ya. Oh. Menjadi pusat perhatian lah. Iya. Main karakter. MC dulu. MC. Kalau menurut Mas Fauzi sendiri, Saya setuju dengan Mas Danus. Nah, Sama. sama satu pemikiran. Anjay. Ya, Mas Abil beda sendiri. Beda sendiri ya. Pragmatik ya Mas Abil, ya, Mas Danus. Ya. Ya, memang. Rileks dan penuh kedamaian. Benar sekali. Di dalam santuy. Di dalam kayak di atas panggung lah saat kita berhadapan dengan banyak orang. Oh, iya. Rileks dan penuh kedamaian itu sangat diperlukan. Iya, iya. Karena dengan kita rileks dalam membawakan apa yang kita bicarakan, Iya. audiens akan mengerti apa yang kita sampaikan. Lebih jelas. Lebih jelas. Tidak ada ketanggungan. Mengenai- Kata-kata. mengerti ya inti apa yang kita sampaikan. Itu kurang lebih. Oh iya. Berarti dari situ ya contohnya jadi entrepreneur seorang apa ini ya pragmatik ini ya. Ya, sebetulnya entrepreneur itu ini sih mas, lebih fleksibel siapapun bisa, sifat awal bersih, ya, Kesabaran, jiwa pemimpinnya. tekun yang penting tekun itu Dalam bulat ya. mencintai pekerjaannya itu dia, usahanya. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih Mas. Apa yang Mas ketahui nih tentang karisma dan inner beauty? Karisma. Siapa dulu nih yang mau Inner jawab? beauty. Coba. Inner beauty itu kayak apa? Apa? Kayak jati diri lah, Jati yang diri. aura, Aura. yang dimunculkan. Aura Dalam yang diri. kecantikan diri ya. Dalam hati Iya. maupun luar. Iya. Inner beauty sama. Oh inner beauty berarti mana kita biar enak dilihat gitu kan? Iya, kalau karisma tuh kayak sebenarnya itu ini sih bawaan kelakar itu sih bawaan karisma. Karisma kalau menurut Mas Abil nih. Oh. Kalau karisma itu bawaan dari lahir. Kalau inner beauty bisa Dibentuk. ya kalau bisa dikembangkan pas gede ini, pas suatu pertumbuhan itu bisa dengan cara melakukan yang baik-baik. Perkembangan baik di citra ya, citranya Bagusnya aura positifnya mengeluarkan aura terus lakukan kegiatan yang positif, tidak apa macam-macam lah. Oh iya. Tapi Kalau karisma itu bawaan diri. Oh berarti nggak bisa dibentuk lagi kalau udah kalau Iya. nggak ada sifat bawaan diri itu berarti nggak bisa dibentuk. Pas kalau kurang berkarisma tuh biasanya menjadi pusat perhatian. Makanya kalau jadi entrepreneur itu bisa, apalagi jadi selebgram bisa, artis gitu. Karena memiliki aura yang positif. Iya, karismatik. Bisa untuk mendapatkan keuntungan ya berarti. Bisa. sebenarnya Mas Apil karisma tidak bisa dibentuk dalam. Kalau menurut saya bukan berarti kau tadi. Kalau menurut Mas Danus gimana? Menurut saya masih bisa dibentuk dalam sisi kehidupan. Dengan cara gimana tuh? Dengan cara kita berkarisma. Masalah kita ya. Kita berusaha gitu ya. Membantu diri ya. Karisma. Enggak, gini. Oke. Kita berusaha gimana ya? Gimana kita menciptakan karisma kita sendiri gitu. Karisma memang benar adanya dari lahir, tapi kita bisa menarik karisma kita lebih baik di masa pertumbuhan. Oh iya benar-benar juga sih. Benar juga sih. Mengimprove maksudnya. Ya, mengimprove. Misal kita berkarisma cantik, kita bisa lebih membuat cantik diri kita sendiri. Bisa dirubah tapi nggak sepenuhnya Ya, tidak dirubah. sepenuhnya memperbaiki. Tapi kan
udah ada dasarnya mas. Iya, ada dasar. Dasar dari bawah lahir kan gitu. Tapi kan yang Iya. menurut yang Iya. disampaikan tidak bisa begitu. Iya, Oh, iya. pasti bisa lah. Pasti bisa, kan? Ada desakan atau Ya. bikin kita Lebih tertuju gitu ya. Ya, lebih tertuju. Bisa improve lah dengan keadaan. Iya. Oh, Kalau inner beauty itu kayak kita bisa merawat diri. kita gitu, untuk memperbaiki diri, entah dari pakaian, Iya. entah Penampilan, gitu kan. penampilan kita, penataan rambut, dasar penataan rambut. Gimana enak? Bagaimana kita bisa enak dilihat sama Iya, orang iya, lain. iya. personal kita. Kalau menurut Mas Fauzi gimana nih? Menurut saya inner beauty itu ya jawabannya agak beda jauh sama Mas Danus sama Mas Abil ya. Iya. Sama lagi. Sama lagi. Iya. Gimana tuh? Gimana? Ya inner beauty itu ada apa aja sih inner beauty? Kecantikan, Ya sabaran, kebaikan. penampilan, Ya, hati dari luar. hati ya. Kita kan dari dalam. Iya. Beauty kan kayak Jadi kecantikan. Kecantikan beauty. Iya. kan sorotan kecantikan. Iya. Inner kan keluar dari dalam. Tapi Iya. yang dimaksud inner beauty nggak soal Dalam. doa, Hati, sikap. sikap Sikapnya kita gimana? penampilan gitu. Ada orang lain kan. Gimana tuh maksudnya? Inner beauty, jadi dengan inner beauty yang positif lah, dengan aura wajah yang positif saat bicara dengan orang lain itu dapat orang lain itu dapat gimana ya, memberikan respon lah yang baik kepada kita. Feedbacknya juga baik. Positif positif. Ya cukup gitu aja sih. Kalau yang karisma gimana nih? Bisa nggak kalau kita Membentuk. bentuk karisma pas tumbuhan gitu, pas masih dalam proses Jadi itu? belum ada karismanya lah. Kita kan dari lahir tadi. Iya. Belum ada karismanya. Ya. Waktu kita beranjak dewasa bisa nggak karisma itu dibentuk tersendiri dibentuk? Karisma itu sebenarnya menurut saya bisa dirubah, tapi nggak sepenuhnya. Tetap karisma dari lahir itu tetap ada dalam diri Berarti kita. udah ada dari lahir ya mas? Udah ada dari Ada lahir. dasarnya. Pada dasarnya udah ada dari lahir, tapi bisa dibentuk saat masa pertumbuhan. Ya dewasa, saat dewasa itu juga bergantung pada pergaulan kita. Kalau pergaulan kita jelek ya kita ikutan jelek gitu, ikut alur aja gitu. Nah, tapi apakah semua orang tuh mempunyai karisma? Pasti, menurut saya pasti semua orang ada. Ada. Pasti. Tapi nggak semuanya ini. Tidak semuanya Ada tengahnya kan? Ada tapinya kan. Tapi semua ada. Pasti. Semua orang Iya. Berarti buat inner beauty sendiri gimana nih cara kita memaksimalkannya, cara kita membentuknya, cara kita agar terlihat enak dilihat, enak dipandang, orang kita positif. Gimana nih caranya Mas? Kalau menurut saya, kalau membentuk identitas itu kan kita masuk sosial kan. Iya. Kalau ketemu orang itu ya ramah, saling menyapa. saling menyapa. Intinya saling menyapa aja. Senyum. Murah senyum sayang sapa. Senyum, 3S. 3S. Itu aja. Kayak dengan seperti itu ya. Terkecil. Berarti itunya, berarti menurut Mas Adil nih cara bangkitan inner beauty-nya tuh kayak gitu ya? Iya, soalnya kan orang yang kita sapa atau yang kita tunggu kan juga berpikir wah, dia orangnya Orang baik, ramah, ya, ya kan. Dia juga kalau lihat kita, Berarti membangun. dia membangun dari orang lain Suka kan. lah kalau melihatnya. Chemistry yang baik. Tidak kayak misalnya kita menyapa Mas Abdul diam kan pasti dalam hati nggak mau yang menyapa baik, lagi, ya, iya sih. apaan gitu. Kan dari orang merasa ini kan, nggak ada rasa kesel. Iya. Kita jadi gitu. Iya. Kalau menurut Mas Danus gimana nih? Inner beauty. Iya, cara membangunnya gimana? Cara membangun adalah dengan bersikap sopan Iya. dan menghargai satu sama lain serta tidak semena-mena lah sama orang. Oh. Kan walaupun kita misalnya lebih kecil, lebih ada orang lebih kecil. Misal Ya. saya mahasiswa, ada adik kelas saya SMP itu lah. Tidak semena-mena suruh beli ini, yang beli ini. Jadi saling menghargai ya Saling menghargai. Jika ini dihargai, kita harus saling menghargai dulu. Iya. Pesan dari Mas Danus. Berarti dari Mas Fauzi sendiri gimana nih cara membangunnya? Menurut saya cara membangun inner beauty adalah dengan mengembangkan
potensi dalam diri dan bakat. Bakat itu kan dari lahir sudah ada kan. Oh, berarti kayak menaikkan value kita gitu ya? Iya, dengan kita mengembangkan bakat kita yang udah ada dari lahir itu, dan kita kembangkan, dan seiring berjalannya waktu, Gimana nih? Bakat bisa biasa ya. Biasa. bisa biasa. Diluncurkan kan. Bahkan jika nggak disamai dengan usaha, Dan saat kita sudah menemukan hobi dan bakat kita, disitulah kita akan merasa bahagia karena melakukan hal yang sejalan dengan apa yang kita mau. Kalau udah bahagia berarti pandang orang itu udah kita tuh udah enak banget gitu. Udah. Enggak kayak orang stres lagi gitu. Udah. Berarti kita harus ngelakuin hal-hal yang positif berarti gitu ya. Positif, Hal yang positif yang kita anggap membahagiakan diri. Dalam tanda kurung positif. Perbaiki diri sendiri, naikkan value kita. ini secara ini persoalan kalau agama beda lagi mas. Kalau beragama gimana kak? Agama tuh kan agama tuh tetap apa? Hubungan antara kita dengan Tuhan ya. Iya. Jadi kita harus menaati apa perintah Tuhan Dan menjauhi larangan. larangannya. Iya. Dengan cara beribadah. Sholat lima waktu baru masalahnya itu Berarti itu di mata Tuhan ya mas? iya kalau di dalam agama. Kalau di mata Tuhan, kalau di mata manusia gimana mas? Gak tahu gimana. Kalau di mata manusia, menurut pandangan agama kita cara membangun inner beauty itu gimana mas? Seperti yang Harus sedekah ya. Sedekah dengan membantu orang lain. Oh, saling membantu ya, gitu. Melakukan kebaikan lah. Melakukan kebaikan. Memberikan energi positif ke orang lain lah. Gitu mas. Berarti ini dari awal kan definisi sukses, membangun karisma, sikap yang harus kita punyai buat jadi entrepreneur, terus apa nih? Toko Goals, ya, oh ini kita udah punya toko inspirasi, udah termotivasi sama hal-hal yang lain. Jadi Kan memiliki goals tersendiri kan mas yang ini tiga ini. Oh iya. Untuk goalsnya sendiri dari Mas Abil, Mas Bawi. ya, goals untuk saat ini saya hanya ingin lulus kuliah tepat waktu seperti apa yang ingin goals jangka pendek ya? ya jangka pendek Mas Bawi segera mendapat pekerjaan jika sudah lulus dan membahagiakan orang tua serta menikah. Iya. Udah calon nih mas menikah. Berarti udah ada target. Kan ini tadi goals dalam jangka waktu pendek ya. Pak udah ada calonnya sekarang. Calon belum pacar ada. Iya, ya itu kan calonnya mas. Dan mendapatkan hidup kebahagiaan hidup. Oh, oke. Udah cukup berarti. Sederhana tapi bahagia itu sudah cukup bagi saya. Alhamdulillah sih mas itu mas. Ya, Iya. sama kan alhamdulillah, keluarga lengkap alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu menurut saya. Ya monggo. Saya yang cari kamu. Kalau Menurut Mas Agil gimana nih? Awas. Goals. Ya, goalsnya. apa goalsnya? Goals tahun ini apa jangka pendek sama? Terserah. jangka pendek boleh, Dua-duanya, jangka panjangnya Kalau boleh. jangka pendek ini sih mas. Kalau lancar UTS semester ini. Amin, Nilai amin. bagus. Amin. Ya, kalau jangka agak panjangnya 5 tahun ke depan itu udah lulus kuliah, Ya, amin. udah ada pekerjaan tetap. Amin. Tapi kalau nikah itu Belum kepikiran. belum kepikiran, tapi calonnya masih calonnya ada, bukan masih tapi ada. Saya juga ini ya, Gimana nih, Mas? meluruskan. Belum kepikiran nikah, tapi pasti ingin nikah. Pasti, pasti. Kalau nikah itu pasti. Kan Untuk dalam agama Islam sendiri kan menikah wajib ya mas, ibadah itu wajib. tapi belum Jadi nggak boleh ketinggalan bagian dari goals itu. Ini pengen nikah. Kalau kepikiran tuh emang iya, kepikiran pasti kan kepikiran bro. Ya mas, iya maksudnya kan. Tapi belum saatnya mikir Ya, itu. Ya, pengen bisa nikah. itu gak usah terus. Tapi belum tahu itu loh, targetnya. Misal 27 aku nikah Iya, belum iya. ada. Belum ada target umur. gitu. Ya. Emang nggak mengadukan tegak berapa umur berapa? Nggak mengadukan. Apa? Udah ada target nikah umur berapa? Ada dengar, tapi kan sejalannya. Kayaknya batas nggak ada nih. Tapi kayak bagusnya 25 atau 25. Oh, udah ada usia idealnya. Iya. atau target. Kalau laki-laki kan
ideal 25 ya. Ya, Kalau perempuan kan 22, 23, 20. 20-an juga bisa. Seumuran mas, bisa. 20, 21. Cowok-cowok seumuran kan? Kalau Ya. pacaran Seumuran. Begini Mas, kalau seumuran itu ya, ya boleh sih Mas, boleh. Ya tergantung selera dan kecocokan masing-masing. Jika Iya. sudah saling cocok kan, Oh, di bawah kita. benar itu. Oh, kalau menurut Mas Fauzi gimana tuh? Jadi goals ya. Goals saya itu adalah merasa damai lah di hari tua nanti lah. Oh, iya. Dengan mendapatkan pekerjaan yang Iya. udah Semoga suksesan lah. Semoga sampai tua Mas. Amin. Semoga bisa sampai tua ya. Berarti sekarang belum tenang ya Mas? Apa? Belum tenang ya? Bukannya belum tenang mas, Oh. tapi baru merintis kesuksesan itu dan insya Allah di hari tua nanti akan memetiknya. Mati. Amin. Baiklah, sekian podcast hari ini. Saya sebagai host dan Dan saya sebagai co-host. Dan saya sebagai narasumber Saya juga. serta ada rekan kita di balik layar, yaitu Mas Anggara. ya. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Terima kasih yang udah mau nonton podcast kami. Jangan lupa like dan komen. Dan assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum. Dadah.